Ih mas, ih, Allah Akbar. Bayangkan teman-teman, Allah Akbar. Ih, nyalakan. Udah mas. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, berjumpa kembali dengan kami. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesehatan dan juga suatu keberkahan. Dan alhamdulillah pula di kesempatan malam hari ini kita sedang berada di suatu tempat ataupun suatu desa yang dimana kita mendapat suatu laporan dari salah satu warga yang ada di tempat ini. Konon katanya, mungkin bisa diperlihatkan Mas Topik, Ya. sungai, ini ada sungai. Nah ini Nur, no. Itu katanya itu sering ada penampakan yang aneh. Dalam arti seperti ini sedulur. Penampakan aneh itu bukan kayak di mungkin di pohon atau bukan, tapi justru di sungai ya Mas Topik. Yang katanya itu ada seperti ikan tapi kepalanya bertanduk, terus juga katanya ada wujud ekornya ikan tapi setengahnya itu manusia, seperti itu. Bahkan konon katanya dulu pernah ada kejadian sekitar berapa tahunnya? 50 tahun yang lalu. Itu katanya pernah ada anak hilang di sungai ini. Dan para warga di sini tuh meyakini bahwasanya hilangnya anak itu karena ulah dari sosok, yaitu yang tadi katanya warga bilang itu setengah badan itu Mas Topik. Itu. Cuman untuk saat ini kita belum tahu kebenarannya seperti apa. Makanya kita coba telusuri nanti lebih dalam. Baik. Namun sebelum kita melanjutkan penelusuran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita hajati dan juga teman-teman hajati dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Sebenarnya gini, kalau untuk masalah tempat ya Lur, saya sedikit merasakan memang ya hawanya itu ada sedikit campuran amis juga ya Mas Topik. Kamu merasakan nggak? Sedikit mas. Cuman amisnya itu kayak amis seolah-olah itu kayak ditutupin Lur. Bukti kira kita ngarang tuh di situ banyak lampu, ini kita di pinggir pedesaan. Nah itu rumah Nur. Ya kita bismillah lah. Tujuan kita di sini juga kan nggak berniat untuk apa mengungkap apa sesuatu yang mungkin. Bentar. Sebenarnya sebelum kita menyalakan kamera Mas Topik, tadi itu memang ada 2 pasang mata. Nah, memperhatikan di arah sana, tapi saya tidak, biarkan saja dulu. Oke, coba kita nanti langsung mancerup Turun ke sungai. Iya, ya nanti kita nyalakan lagi. Nyalakan Mas Topik. Udah mas. Baik teman-teman, setelah kami tadi melakukan suatu permeditasian, saya merasakan memang di area sini ini memang ada sesuatu yang mungkin bisa dibilang itu di luar nalar. Dekatkan ya Mas Topik. Mana mas? Bismillahirrahmanirrahim. Bentar mas, ini tripod. Sudah berasap juga Lur. Hah? Berasap ini loh. Oh iya. Bukan asap dari rokok saya, bukan.
Tapi jujur teman-teman, yang saya rasakan ini memang hawa dari energi yang ada di sungai ini tuh luar biasa sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat baik-baik Mas Topik. Siap Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya Ain Sod. Allah Akbar. Ih Mas. Ih. Allah Akbar. Bayangkan teman-teman, air sungai yang mengalir tapi apa namanya? Gemericik. Apa namanya? Kayak Berubus-berubus. iya banyu umup. Saya akan coba sebentar. Kita coba menyeberangi sungai ini. Hah? Enggak, maksudnya jangan lewat sini. Coba kita lewat sana. Oke. Saya merasakan ada suatu perwujudan Di sebelah sana. ya, namun saya belum bisa menganalisa ini wujudnya seperti apa. Cuman yang saya lihat itu seperti perempuan Mas Topik. Seperti perempuan. Iya. Aneh ini. Gimana kita nyebrang ke sana, Pak? Coba lewat sana yuk. Lewat mana? Ayo. Aduh. Iya. Ada jalannya Mas, di sana Mas. Kurang paham, kayaknya sih ada harusnya. Ih, aku takut ular loh di tempat air-air seperti ini. Sini bisa nggak? Ini, Coba. coba. Ih, serem Mas. Kayak Allah Akbar. apa gitu. Mungkin yang teman-teman lihat ini sungainya itu nggak begitu dalam ya Mas Topik. Tapi ada salah satu seperti lubang yang dimana lubang itu untuk keluar masuk bisa Pengecin. dikatakan. Nah ya, Allah Allah Akbar. Siapa dia Mas? seperti. Assalamualaikum wahai makhluk. Baiklah, Oh, Allah Akbar. Aduh, aduh, aduh. Mau kemana Tuan? Assalamualaikum. duduklah. Oh, baik Tuan. Allah Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Mohon maaf, dengan siapa saya berbicara Tuhan? Diriku adalah makhluk yang sudah lama menempati tempat ini. Allah Akbar. Baik Tuhan. Perkenalkan saya Taufik dan saudara saya yang jenengan pinjam raganya namanya Mas Arya. Ada apa gerangan? Kalian malam-malam datang ke sungai ini. Oh, baik Tuhan. Jadi ada salah satu warga yang mengabarkan kepada kami, tentunya melalui Mas Arya,
tentang beberapa sosok yang muncul di sini, namun sangat aneh sekali. Dan juga tadi kita mendapati salah satu sosok juga, namun tidak terlalu bisa dimengerti, Tuhan. Apakah jenengan bisa menceritakan, apalagi jenengan di sungai ini sudah cukup lumayan lama? Apakah kau telah bertemu dengan sosok yang berada di pohon bambu? Benar, Tuhan. Hati-hati. Makhluk itu sering sekali mengelabui para manusia-manusia yang datang ke tempat ini. Oke. Baik, Tuhan. Apakah kalian datang dari jauh? Lumayan, Tuhan. Kami cukup lumayan jauh dari tempat kediaman kami. Apakah jenengan tahu apa yang terjadi sebenarnya di sungai ini, Tuhan? Baiklah. Dahulu di tempat ini hiduplah seorang gadis bernama Laras. Laras, baik, Tuhan. Kecantikannya terkenal hingga ke berbagai kampung. Banyak orang datang untuk meminangnya. Namun, kecantikannya membuat ia menjadi sombong. Allah Akbar. Ia sering menghina orang miskin dan menolak nasihat para tetua. Allah Akbar. Suatu hari, datang seorang perempuan tua yang sebenarnya merupakan penjaga gaib wilayah sungai ini. Baik, Tuhan. Perempuan tua itu hanya meminta sedikit air untuk menghilangkan dahaganya. Allah Akbar. Namun, Laras justru menghinanya dengan mengusirnya dengan kata-kata yang menyakitkan. Allah Akbar. Karena kesombongannya, perempuan tua itu mengucapkan kutukan. Tubuh Laras berubah menjadi makhluk setengah manusia dan setengah ikan. Sejak saat itu, ia hidup di dasar sungai ini. Allah Akbar. Awalnya, Laras hanya menangis dan menyesali perbuatannya. Bertahun-tahun, ia hidup sendiri di dalam kegelapan dasar sungai. Ia melihat manusia hidup bahagia, sementara dirinya tidak bisa kembali menjadi manusia. Allah Akbar. Kesedihan yang terus-menerus berubah menjadi kemarahan. Kemarahan berubah menjadi dendam. Dendam itulah yang perlahan mengubah dirinya menjadi sosok yang menebarkan teror. La haula wala quwata illa billah. Pada malam-malam tertentu, Laras muncul di permukaan sungai. Ia bernyanyi dengan suara yang sangat merdu. Allah Akbar. Suara itu mampu memikat siapa saja yang mendengarnya. Banyak orang yang merasa seperti dipanggil untuk mendekati air. Awalnya hanya terjadi gangguan kecil. Seorang pemancing tiba-tiba kehilangan benangnya, kehilangan tangkapannya. Mereka terluka tanpa sebab yang jelas. Hewan ternak yang mendekati sungai sering ditemukan mati. Allah Akbar. Namun, seiring berjalannya waktu, pengaruh Laras semakin kuat. Sampai suatu sore terjadi peristiwa yang tidak akan pernah dilupakan oleh warga desa sekitar sini. Seorang anak
bermain di tepi sungai bersama teman-temannya. Anak itu tiba-tiba melihat sosok perempuan cantik berdiri di atas batu di tengah sungai. Allah Akbar. Sosok itu melambaikan tangan sambil tersenyum. Anak tersebut berjalan perlahan mendekati air seakan kehilangan kesadaran. Teman-temannya berusaha memanggil, tetapi ia tidak mendengar. Tak lama kemudian, ia terjatuh ke bagian sungai yang dalam dan terseret arus. Allah Akbar. Saat itulah warga mulai sadar bahwa sosok yang selama ini dianggap hanya cerita ternyata benar-benar ada. La haula wala quwata illa billah. Namun ketahuilah, Laras bukanlah makhluk yang terlahir jahat. Ia adalah jiwa yang dikalahkan oleh penyesalan dan kesepian selama puluhan tahun. Teror yang terjadi merupakan akibat dari luka batin yang tidak pernah sembuh. Allah Akbar. Karena itu, jangan hanya melihat sosok menyeramkan yang muncul dari sungai. Lihatlah pelajaran yang terkandung di dalam kisah ini. Kesombongan telah menghancurkan hidupnya dan dendam telah membuat penderitaannya semakin panjang. Itulah sebagian kisah mengenai sungai ini. Allah Akbar. La haula wala quwata illa billah. Lantas, tujuan kalian datang ke sungai ini untuk apa? Ya, kami dimintai tolong Tuhan. Dimana apa yang jenengan katakan barusan seperti itu. Dimana ada salah satu peristiwa seorang anak gadis yang tenggelam di sini dengan aneh, Tuhan. Ya, itulah kisah yang sebenarnya. Berarti tadi yang kami menemui di pohon bambu di sana ngasal, Tuhan. Mereka berbicara seolah-olah mereka makhluk yang benar. Tahu semuanya, Tuhan. Ya, Baik-baik, Tuhan. Terima kasih banyak atas semua informasinya dan kami jadi tahu kisah sesungguhnya seperti apa di sungai ini, Tuhan. namun jika memang niat kalian untuk mencari suatu kebenaran, diriku perbolehkan. Insya Allah, Tuhan. Kami berniat baik, kami berniat ingin mengetahui seperti apa sesungguhnya yang sebenarnya terjadi di sini. Baiklah. Terima kasih banyak, Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mas? Pilek? Aman. Hawanya dingin banget. Mas, ternyata sosok yang tadi masuk ke saya itu pembohong, Mas Arya. Berarti kan benar apa yang saya katakan. Dari ceritanya saja udah kayak dibuat-buat gitu loh, Fik. Oh, Gitu loh. oh baik. Tadi mungkin sohibul wilayah di sini, Mas Arya, masuk dengan beliau menyampaikan gadis yang bernama Laras, bisa dibilang bunga desa sini, Mas Arya, yang sangat cantik, yang sangat angkuh dan juga sombong, Mas Arya. Dimana pada sore itu ada salah satu sosok yang mungkin ingin menguji, minta air sedikit untuk menghilangkan dahaga seperti Mas Arya, namun tidak diberi. Nah, sosok tersebut ternyata
memberikan sumpah kepada wanita itu. Laras. Ya nanti saya coba lihat videonya. Baik Mas. Kita secepatnya kita telusuri lagi sungai ini. Oke. Kita cari kebenaran seperti apa. Kita di sini sih bukan ingin apa sedulur membongkar ataupun apa ya. Ini kita ya karena kita yang dimintain tolong, jadi kita mencari informasinya yang sebenarnya seperti apa gitu loh. Siap. Seperti itu. Yuk. Ayo. Aduh. Topik. Baik. Ini malah tiba-tiba hilang lur. Baik. Astagfirullahaladzim. Baik. Astagfirullah. Ini malah saya kehilangan jejak Topik. Tadi di belakang saya loh. Telur. Saya merasakan ada sesuatu yang tidak beres ini. Baik. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ih. Aneh ini lur. Ini aneh loh. Ini sungainya itu nggak begitu dalam, tapi tadi ada. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Fit. Oke lur. Ini saya mau telusuri sungai ini lagi. Ini Topik tiba-tiba nggak ada loh. Bismillah. Saya coba ikuti energinya lagi. Allah Akbar. Allah Akbar. Itu Topik apa ya? Allah Akbar. Baik. Bangun. Bangun. Kok dingin banget? Langsung menghilang loh. Siapa? Aneh banget ini. Padahal sungai segini. Kamu tadi. Bukannya kamu di belakang saya? Iya. Nggak ada loh. Tadi ada yang ngajakin ngobrol kok. Tapi suaranya beda ya. Allah Akbar. Tahu nama aku loh. Hah? Tahu nama aku. Waduh, nggak Tapi bener. Fik gitu doang aku ingatnya loh. Tapi suaranya bukan. Jenengan mas. Bener. Berarti yang dikatakan warga ini bener loh. Walaupun ini sungainya apa namanya? Dangkal nggak dalam, tapi tadi
kamu lagi digerayangin sama ikan loh. Digerayangin. Aku nggak kerasa mas, sumpah. Beneran, Bek. Masa aku ditinggal segini? Enggak. Aku nggak kerasa serius mas. Saya tadi nyalakan kamera karena kamu nggak ada kok. Di sini. Di sini tadi loh. Tadi lompat ke sini. Sosoknya? Ikannya? Iya. Ini dangkal loh mas. Ya itu dia. Itu kalau di sana lebih dalam tuh. Waduh, ini Aku diapain mas? kamu lagi kayak digerayangin loh. Beneran. Bentar. Saya merasakan ada suatu sihir ini. Ada mas? Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya ain sod. Allah Akbar. Allah Akbar. Apa itu mas? Sepertinya memang makhluk-makhluk yang ada di sini tidak suka dengan kedatangan kita, Mas Taufik. Oh. Serem juga mas. Ini sungainya itu sungai kecil lur, tapi sangat-sangat menyeramkan nih loh. Aku memang nggak bisa renang, walaupun dangkal juga aku takut di tempat seperti ini mas. Begini saja, Apa? saya akan coba tarik penuh energi dari sosok yang dikatakan oleh warga. Ya, entah itu sosok yang tadi sama kamu atau mungkin ada yang lain, saya belum tahu. Tapi saya akan coba nih. Baik mas. Ini udah nggak beres nih lur. Ini hawanya ini udah bener-bener mencekam sekali di sungai ini lur. Pantas warga-warga sekitar sini itu mungkin bisa dibilang kurang suka karena mereka merasa terancam dan juga merasa takut seperti itu. Iya juga mas. Allah. Oke lur, saya merasakan ada sesuatu hal ini. Saya merasakan sungai ini tuh seperti ditanam sihir, Mas Topik. Seperti ditanam sihir. Iya. Ih, Allah. mas Arya. Allah. Allah, ih. Ini maksudnya mas? Iya. Akbar. Assalamualaikum. Saya merasakan ada kehadiran sosok di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar mas. Assalamualaikum. Allah Akbar. Makhluk, kenapa kok tiba-tiba muncul di belakang kami? Allah. Siapa kau sebenarnya? Kau seolah-olah Allah. Allah Akbar. Kau seolah-olah sangat marah dengan kedatangan kami di sini. Allahu Akbar. Tidak sepantasnya kau melakukan hal seperti ini. Apalagi kita baru bertemu. Allah.
Ikut campur apa maksudmu? Kami hanya dimintai tolong. Allah Akbar. Tolonglah. Apa jangan-jangan kau yang sudah melakukan suatu rencana ini selama bertahun-tahun mengenai Laras? Allahu Akbar. Lihat ini sedulur. Tidak usah ikut campur dirimu manusia. Kenapa? Apa jangan-jangan di balik semua tragedi yang ada di sini itu ulah dari dirimu? Sepertinya kalian sudah mencium rencanaku, bukan? Oh, ternyata benar. Saya meyakini tidak sepenuhnya Laras yang bersalah. Walaupun menurut cerita bahwasanya itu adalah suatu kesombongan dari Laras sendiri. Benar. Tapi kau juga memanfaatkannya. Ya, Baiklah jika seperti itu. Saya tidak ada banyak waktu dengan dirimu. Saya hanya ingin berbicara langsung dengan Laras. tidak. Diriku tidak mengizinkan dirimu bertemu. Apa gunanya kau memanfaatkan situasi seperti ini? Karena hanya itu celahku untuk memanfaatkan manusia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarlah kau makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sod. Siapa itu Mas Arya? Setelah saya tadi bermeditasi juga dulu, memang makhluk tadi itu juga apa namanya? Intinya memanfaatkan situasi yang sedang terjadi di tempat ini, Mas Topik, mengenai Laras. Seperti itu. Oke, kita langsung cari sosok tersebut nih. Untuk kita coba berbicara langsung agar lebih jelas itu loh. Oke. Assalamualaikum. Wahai Laras, tolong tampakkanlah wujudmu. Kami hanya ingin mendengar secara langsung dari dirimu dan tidak berniat untuk melakukan suatu kejahatan di sungai ini atau di tempat ini. Keluarlah, Laras. Allah Akbar. Kalian datang untuk mengetahui kisahku. Kalian datang untuk mendengar apa yang selama ini tidak pernah didengar oleh siapapun. Dengarkan. Karena mungkin setelah ini, aku tidak akan pernah lagi memiliki kesempatan untuk menceritakan semuanya. Dulu, aku adalah manusia. Aku memiliki nama, keluarga, sahabat, dan kehidupan yang membuat banyak orang iri. Karuniai wajah yang dianggap cantik oleh manusia. Aku dipuji. Kemanapun aku pergi, aku dihormati. Bahkan oleh mereka yang tidak mengenalku. Namun pujian adalah racun yang sangat halus. Ia tidak melukai tubuh, tetapi perlahan merusak hati. Semakin banyak pujian yang didengar, semakin tinggi aku memandang diriku sendiri. Aku mulai merasa lebih baik daripada orang lain. Aku mulai merasa bahwa
Aku berhak mendapatkan segala sesuatu yang kuinginkan. Aku tidak lagi melihat manusia dari ketulusan hatinya. Aku menilai mereka dari penampilannya. Aku menilai mereka dari hartanya. Aku menilai mereka dari kedudukannya. Orang miskin aku hina. Orang lemah aku remehkan. Nasihat orang tua aku abaikan. Aku merasa diriku adalah pusat dari segala sesuatu. Ketika seseorang mengingatkan kesalahanku, aku marah. Ketika seorang menasehatiku, aku merasa dihina. Ketika seseorang berusaha menyelamatkanku dari kesombongan, justru aku menjauh darinya. Aku tidak sadar bahwa saat itu aku sedang berjalan menuju kehancuran sendiri. Lalu datanglah hari yang mengubah seluruh hidupku. Seorang wanita tua yang lelah dan kehausan meminta pertolongan kepadaku, hanya seteguk air yang ia minta. Namun, aku menolaknya, bukan hanya menolak. Aku menghinanya, aku merendahkannya, aku melukai hatinya dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh manusia kepada manusia lain. Hari itu, aku merasa menang. Aku merasa hebat karena mampu mempermalukan seseorang yang tidak memiliki apa-apa. Padahal, hari itu sebenarnya adalah hari di mana aku kehilangan segalanya. Kutukan itu datang dalam sekejap. Semua yang aku banggakan hilang. Wajah yang dahulu dipuji tidak lagi berarti. Kehormatan yang dahulu kubanggakan lenyap. Orang-orang yang dahulu mengelilingiku menghilang. Aku terjatuh ke sungai ini. Aku berubah menjadi makhluk yang bahkan tidak mengenali dirinya sendiri. Kalian tidak tahu bagaimana rasanya hidup puluhan tahun dalam kesendirian. Kalian tidak tahu bagaimana rasanya melihat dunia terus berjalan, sementara diriku terjebak dalam penyesalan yang tidak pernah berakhir. Aku melihat anak-anak tumbuh dewasa. Aku melihat orang tua meninggal dunia. Aku melihat generasi berganti generasi, sedangkan aku tetap berada di sini sendirian, selalu sendiri. Pada awalnya, aku berharap ada seseorang yang dapat membebaskanku. Lalu, harapan itu berubah menjadi kesedihan. Kesedihan berubah menjadi kemarahan. Kemarahan berubah menjadi kebencian. Dan kebencian itu akhirnya mengubahku menjadi sesuatu yang bahkan lebih buruk daripada kutukan itu sendiri. Ada saat di mana aku mulai menyalahkan manusia atas penderitaanku. Aku lupa bahwa semua ini berawal dari diriku sendiri. Aku lupa bahwa akar dari semua penderitaan ini adalah kesombongan sendiri. Aku mulai menebarkan ketakutan. Aku mulai membiarkan kemarahanku menguasai diriku. Tetapi setiap kali aku melihat ketakutan di wajah manusia, aku tidak merasa puas. Aku justru merasa semakin kosong, karena ternyata dendam tidak pernah menyembuhkan luka. Puluhan tahun aku hidup bersama penyesalan. Puluhan tahun aku berharap bisa kembali ke masa lalu. Bukan untuk menjadi cantik, bukan untuk menjadi kaya, bukan untuk menjadi dihormati. Aku hanya ingin kembali ke hari ketika wanita tua itu meminta seteguk air. Karena jika aku bisa kembali pada hari itu, aku akan memberinya bukannya hanya air. Aku akan memberinya tempat untuk beristirahat. Aku akan mendengarkan kisahnya. Aku akan memperlakukan sebagaimana manusia seharusnya memperlakukan sesama manusia. Namun, waktu tidak pernah berjalan mundur. Karena itu, aku hanya memiliki satu harapan. Semoga penderitaanku dapat menjadi pelajaran bagi mereka yang masih memiliki kesempatan. Jika kalian memiliki kecantikan, jangan sombong. Jika kalian memiliki kekuatan, jangan merendahkan yang lain. Apalagi yang lemah.
Jika kalian memiliki ilmu, jangan menghina yang tidak mengetahui. Jika kalian memiliki harta, jangan melupakan mereka yang kekurangan, karena semua yang kalian miliki hari ini hanyalah titipan yang suatu saat akan kembali diambil. Aku telah kehilangan segalanya untuk memahami satu hal yang sederhana, bahwa manusia tidak diukur dari apa yang dimilikinya. Manusia diukur dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Jangan kasihan padaku, kasihanilah dirimu sendiri. Jika suatu hari kesombongan mulai tumbuh di dalam hati, karena kutukan yang paling mengerikan bukanlah berubah menjadi makhluk sepertiku. Kutukan yang paling mengerikan adalah ketika seseorang kehilangan hati nuraninya, namun tidak menyadarinya. Mungkin inilah pertama kalinya selama puluhan tahun aku bisa menceritakan semuanya kepada seseorang. Selama ini mereka hanya mengenalku sebagai teror. Mereka hanya mengenalku sebagai makhluk yang menakutkan. Mereka tidak pernah mengenal siapa aku sebelum semua ini terjadi. Dan mungkin itu memang pantas untukku. Aku pernah menyakiti hati seseorang yang tidak bersalah. Aku pernah merasa lebih tinggi daripada orang lain. Aku pernah menolak kebaikan yang sebenarnya datang untuk menyelamatkanku. Hari ini tidak meminta pembalasan atau juga pembelaan dari siapapun. Aku juga tidak meminta kalian untuk menghapus kesalahanku, karena aku sadar ada kesalahan yang tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata. Tetapi jika suatu hari kalian mengingat kisahku, jangan ingat aku sebagai makhluk kutukan yang hidup di sungai ini. Ingatlah aku sebagai seorang yang terlambat menyadari arti sebuah kebaikan. Seorang yang kehilangan seluruh hidupnya hanya untuk memahami nilai dari sebuah ketulusan. Aku telah menyaksikan matahari terbit dan juga tenggelam ribuan kali dari dasar sungai ini. Aku telah melihat manusia datang dan pergi. Aku telah melihat anak-anak tumbuh dewasa lalu menjadi tua. Dan setiap waktu yang berlalu hanya ada satu hal yang selalu menemaniku. Penyesalan. Betapa berharganya kesempatan untuk berbuat baik ketika kesempatan itu masih ada. Betapa berharganya meminta maaf sebelum semuanya terlambat. Betapa berharganya menghargai seseorang yang sebelum kita kehilangannya. Aku tidak memiliki kesempatan itu lagi, tetapi kalian masih memilikinya. Karena itu, pulanglah kepada orang-orang yang kalian sayangi. Peluk mereka selagi masih bisa. Mintalah maaf jika pernah melukai hati mereka. Bersyukurlah atas hal-hal kecil yang kalian miliki. Dan jaga. Dan jangan pernah merasa diri lebih tinggi daripada siapapun. Aku telah menjalani hukuman yang panjang, sangat panjang. Hingga terkadang aku lupa bagaimana rasanya bahagia. Namun malam ini, setelah semua yang kusimpan berhasil kuucapkan, hatiku terasa sedikit lebih ringan. Terima kasih karena telah mendengarkan kisah seseorang yang sudah lama dilupakan. Terima kasih karena untuk sesaat kalian melihatku bukan sebagai monster, melainkan sebagai jiwa yang pernah tersesat. Jika suatu hari kalian datang ke sungai ini dan tidak lagi mendengar tangisanku, jangan mencariku, jangan bersedih. Karena mungkin saat itu aku telah menemukan tempat di mana penyesalan tidak lagi menyakitkan. Dan jika aku benar-benar pergi, biarkan air sungai ini membawa kisahku jauh bersama arusnya. Agar yang tertinggal bukanlah ketakutan, melainkan pelajaran bahwa kesombongan menghancurkan, tetapi penyesalan yang tulus
masih mampu melahirkan kebaikan bagi orang lain. Setelah mengucapkan kata-kata terakhir, diriku lebih tenang. Terima kasih kalian telah mendengarkan semua apa yang pernah aku alami. Diriku pamit. Allah. Mungkin kita langsung saja Mas Taufik. Dan mungkin dulu sudah mendengarkan langsung apa yang disampaikan oleh Laras. Kita sempurnakan, ya bukan sempurnakan sih, kita netralisir sungai ini dulu Mas Taufik. Baik, agar tidak terjadi suatu hal-hal yang buruk. Dan alhamdulillah mengenai makhluk yang tadi kita hadapi, ya insya Allah setelah ini hidup warga-warga yang ada di sekitar sini bisa menjalankan kehidupan yang mungkin lebih nyaman lah. Jadi mereka juga tidak takut untuk ke sungai, mau mandi ataupun apa. Tidak ada suatu kejadian yang buruk lagi. Amin ya Allah. Oke sedulur, alhamdulillah nih kita, ya mungkin misi ini ya agak sedikit, ya tidak seperti biasanya Mas Taufik. Cuma ya ini bisa menjadi suatu pembelajaran untuk kita ngilur, bahwasanya jangan sampai kita ya sombong ataupun apalah. Karena apa? Karena kita sama-sama makhluk ciptaan Gusti Allah. Benar. Kita harus bisa saling menghargai satu sama lain. Kita harus saling tolong menolong, saling bahu membahu, membantu. Walaupun mungkin ya walaupun itu hanya sedikit aja Mas Taufik. Benar. Yang penting bisa bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Oke, kita langsung kabarkan semua ini dulu sama warga. Namun sebelum itu nanti kita netralisir dulu. Oke. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih yang sudah gabung ataupun mengikuti kami. Terima kasih banyak. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.